Sima adalah ratu yang terkenal dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Pada abad ke-7 Masehi, Ratu Sima menjadi penguasa kerajaan Kalingga menggantikan suaminya yang telah mangkat, Prabu Kartikeya Singha pada tahun 674 Masehi. Dari referensi sejarah yang disusun Panitia Sejarah Raja-Raja Nusantara yang dipimpin Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Ratu Sima, yang nama kecilnya Sampula, adalah putri Prabu Wasugeni, Raja kedua Kerajaan Keling, suatu daerah yang terletak di Jepara sekarang ini, dengan Dewi Paramitari, putri Kerajaan Palawa di India. Prabu Wasugeni memerintah Kerajaan Keling tahun 605 sampai 632 Masehi, menggantikan Prabu Wasumurti, raja pertama Kerajaan Keling yang memerintah tahun 594 sampai 605 Masehi. Prabu Wasugeni memiliki adik perempuan bernama Dewi Wasundari yang menikah dengan Sentanu, putra Raja Kerajaan Kalingga di India, dan kemudian oleh Prabu Wasumurti diberikan suatu daerah di sekitar pegunungan Dieng untuk didirikan kerajaan bawahan bernama Kalingga, sebagaimana nama kerajaan asal Sentanu. Di tahun 628 Masehi, Prabu Wasugeni menikahkan putrinya, Sampula, dengan Kartikeya Singha, anak Sentanu dari pernikahannya yang lain dengan Dewi Badrawati, adik perempuan Raja Melayu Sribuja. Setelah Prabu Wasugeni mangkat, Prabu Wasudewa, kakak Sampula, menggantikannya memerintah Kerajaan Keling dari tahun 632 sampai 652 Masehi. Dan pada saat yang sama, Sentanu memerdekakan Kerajaan Kalingga dari Kerajaan Keling dan memerintah tahun 632 sampai 648 Masehi dengan gelar Prabu Kiratasingha. Prabu Kiratasingha kemudian digantikan putranya, Prabu Kartikeya Singha, yang memerintah Kerajaan Kalingga tahun 648 sampai 674 Masehi dan bersama istrinya memerintah Kerajaan Keling. Setelah mangkatnya Prabu Wasukawi, keponakan Ratu Sima, pengganti Prabu Wasudewa yang mangkat di tahun yang sama, tahun 652 Masehi. Ratu Sima menjadi Raja Kalingga yang terakhir sekaligus Raja Kalingga yang termasyhur, sangat terkenal hingga mancanegara. Ratu Sima bergelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputi Keswara yang memerintah Kerajaan Kalingga hingga tahun 695 Masehi. Dikarenakan putra mahkota yang berhak dan diakui haknya oleh semua rakyat dan petinggi kerajaan telah dihukum potong kaki dan dibuang ke hutan diakibatkan oleh adanya peristiwa yang besar dan sangat terkenal itu, maka untuk menghindari perselisihan dua ahli waris yang tersisa, sebagaimana halnya kebiasaan kerajaan-kerajaan Nusantara yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Eropa untuk menjajah, Kerajaan Kalingga dibelah dua. Di utara Jawa menjadi bumi Kerajaan Mataram dan di selatan Jawa menjadi bumi Kerajaan Sambara. Sejaman dengan kekuasaan Ratu Sima, di Sumatera, terdapat dua kerajaan kuat, Kerajaan Pali di utara dan Kerajaan Melayu Sribuja di timur yang beribu kota Palembang. Pada masa itu, Sriwijaya masih merupakan kerajaan kecil di Jambi. Pada tahun 676 Masehi, Kerajaan Pali dan Mahasin, yang sekarang menjadi negara Singapura, ditaklukkan Sriwijaya. Tahun 683 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu Sribuja yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kerajaan Kalingga di Jawa. Hal ini tentu sangat mengganggu hubungan Sriwijaya dengan Kalingga. Untuk menghadapi Kerajaan Kalingga, langkah diplomatik lalu dilakukan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Sunda yang rajanya sama-sama menantu Maharaja Linggawarman. Dalam hal ini, Maharaja Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, yang memerintah pada tahun 666 sampai 669 Masehi mempunyai dua orang putri, yaitu Dewi Manasih yang menikah pada tahun 669 Masehi dengan Sri Maharaja Tarusbawa, pendiri dan raja pertama Kerajaan Sunda yang merdeka dari Kerajaan Tarumanegara, dan Dewi Sobakancana yang menikah pada tahun 671 Masehi dengan Dapunta Hyang Sri Jayanasa,
pendiri dan raja pertama Kerajaan Sriwijaya yang merdeka dari Kerajaan Melayu Sribuja. Dapuntahyang adalah gelar yang setara dengan Sri Maharaja, Paduka Raja, yang di Pertuan Agung, Prabu, Sri Susuhunan, Sri Sultan yang merupakan gelar untuk raja-raja di wilayah Nusantara. Ketegangan antara Sriwijaya dan Kalingga menajam sehingga keduanya sudah mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar, namun masih dapat dilerai oleh Sri Maharaja Tarusbawa sehingga Dapuntahyang Sri Jayanasa mengurungkan niatnya menyerang Kalingga. Gencatan senjata ini berlangsung hingga Dapuntahyang Sri Jayanasa mangkat tahun 692 Masehi dan digantikan oleh Prabu Darmaputra. Di zaman Ratu Sima, sangat terkenal cerita rakyat Jawa yang dikuatkan oleh berita, sumber sejarah, dari dinasti Tang di China dan Kekhalifan Umayyah di Timur Tengah. Karena mendengar ketegasan dan keadilan sang ratu, ada seorang musafir dari mancanegara yang mencoba mengujinya dengan meletakkan kantung emas di pasar. Dalam catatan musafir yang kagum tersebut, berhari-hari kantung emas itu masih di tempatnya semula. Tidak ada yang berani menyentuhnya, karena jika ada kedapatan yang mengambil atau mencuri akan dipotong tangannya. Hukum ini sangat dikenal dalam agama Islam. Hingga akhirnya, putra mahkota tanpa sengaja menendangnya. Tanpa ampun, sang putra mahkota hampir saja dipotong tangannya. Tapi kemudian dicegah Mahapati, sehingga hanya kakinya saja yang bersalah yang dipotong. Akibat peristiwa ini, sang putra mahkota yang cacat itu tidak berhak lagi mewarisi tahta kerajaan Kalingga, sehingga sejarah Kalingga pun berakhir dengan diwarisinya tahta Ratu Sima oleh kedua adiknya, dan wilayah kerajaan Kalingga akhirnya terpotong juga menjadi dua bagian.